Yo yo yo, balik lagi sama Andre, tetangga sebelah rumah kamu. Hari ini kita akan main Master League lagi. Kita akan lanjutkan klub yang sudah kita bangun dari awal, yaitu Como 1907. Sekarang kita berada di bursa transfer musim baru. Guys, congratulations untuk Como yang sudah berhasil masuk ke Serie A dan kita juga sudah mengikuti jejak tim yang asli ya di Master League ini. Jadi per 2021 bulan Juli kita sudah resmi masuk ke Serie A dan tentu saja kita lagi preparation. Saat ini kita ada di transfer windows. Kita akan mencari pemain-pemain yang bagus yang tentu saja kita akan kembangkan ke depannya, mengkombinasikan pemain muda dan juga pemain senior supaya terjadi kestabilan pemain ya atau tim. Kemudian untuk budget transfernya kita cuma punya transfer budget sekitar 46 juta euro, sementara untuk salary budgetnya hanya 10 juta euro. Ini kalau dipakai misalkan buat mendatangkan pemain yang mewah, yang ratingnya tinggi, ini coba ya satu kita cari search. Kemudian di sini kita jadikan overall rating. Nah, misalkan kalau kita mau datengin Lewandowski saat ini dengan budget sekian, kita nggak bisa. Karena harga Lewandowski itu ada di sekitaran 60, itu pun dia masih belum impress. Kecuali kalau kita kasih penawaran 140 juta euro baru dia mau. Jadi kita nggak sanggup beli pemain dengan rating 90-an. Even itu kalau kita mau datangkan Ronaldo pun juga di sini Ronaldo paling nggak kita harus bayar 134 juta untuk datengin. Jadi kita budgetnya ini sangat-sangat sedikit ya untuk perbandingan kalian saja. Jadi apa tips untuk melakukan bursa transfer? Yang pertama, kalau teman-teman baru mengasuh sebuah tim, cek dulu tim kalian, masuk ke squad list, lalu kalian sort dia dengan position. Oke, ketika teman-teman sudah tahu posisi apa yang teman-teman butuhkan di sini ya lewat menu pencarian ini, seperti contohnya aku manage tim, aku kekurangan satu kiper karena hanya punya satu kiper saja, jadi aku akan rekrut satu kiper baru. Untuk back 4 sudah cukup sebenarnya, kecuali kalau nanti kita mau ganti. Jadi kita tambal dulu yang kosong-kosong di mana. Gitu. Jadi kiper kita udah pasti akan cari satu. Kalau untuk back rasanya sudah aman, sementara ini cukup dengan formasi 4 back ya. Kita udah cukup mulai dari back tengah, back kiri, back kanan itu udah cukup. Kemudian untuk gelandang. Nah, gelandang ini kita cuma punya 3, yaitu satu deep playing midfielder dan juga 2 central midfielder. Berarti idealnya kalau kita mau main 4-3-3 misalkan, kita wajib rekrut satu deep playing midfielder lagi dan juga 2 central midfielder untuk mengisi kekosongan. Berarti total pemain tengah yang kita butuhkan adalah 3. Lalu untuk sayap kanan ya, striker sayap kanan ini udah 2 cukup sebenarnya. Kemudian sayap kiri 2 udah cukup, sayap kanan juga sudah ada 1 tapi kita kurang lagi 1. Untuk striker tengah kita punya 3 ya. Dimana Roland ini dia bisa bermain di banyak posisi. Jadi dia bisa cover posisi depan untuk Roland. Jadi aku akan mungkin lebih prefer untuk cari pemain sayap kanan yang cocok. Oke, jadi kalau dilihat dari sini sih pemain yang kita butuhkan itu adalah kiper 1, 3 pemain gelandang tengah, 2 gelandang tengah dan 1 gelandang bertahan. Kemudian right wing forward ya, RWF kita butuh 1. Itu aja sih. Oke, kalau kita sudah tahu, jadi pertama cari tahu dulu kita tuh perlunya apa sih sebenarnya. Yang kedua, pertimbangkan budget. Nah, karena di sini budget kita masih minim, jadi kita akan coba cari pemain yang free transfer secara status. Ya, free transfer atau pemain muda dari akademi kita di U-Team. Gitu. Nah, itu bisa jadi tips tuh untuk menghemat budget. Lalu, kita perlu mengcombine antara pemain senior sama pemain muda. Ini penting banget. Kenapa? Karena pemain senior yang kita perlukan dari mereka adalah team rule. Jadi teman-teman wajib untuk mempertimbangkan team rule ini. Ada beberapa team rule yang bagus untuk pengembangan pemain muda. Antara lain adalah kalau di sini ya, itu ada risk taker. Dia bisa meningkatkan growth. Nah, di sini kan ada kolom growth ya, guys.
finances, condition, growth, dan team spirit. Nah, kalau kamu cari yang finance, ini akan menyebabkan sponsor bisa bayar kamu lebih banyak. Pendapatan dari tiket penonton juga akan meningkat, sehingga meningkatkan penghasilanmu. Kalau kamu cari yang condition, ini akan membuat timmu itu lebih tangguh ya dari yang namanya sakit atau moralnya turun. Jadi dia lebih percaya diri lah dalam bermain. Kalau kamu cari yang growth, ini bagus untuk peningkatan pemain-pemain muda. Jadi kalau kamu pengen pemain mudamu cepat naik level atau ratingnya naik, kamu cari yang menu growth. Kalau team spirit itu meningkatkan spiritnya. Jadi semangat dalam bermain, mentalitasnya dalam bermain, begitupun juga ketika tim lagi dalam kondisi tertinggal dia bisa comeback gitu ya. Ataupun kalau misalkan nih timmu lagi menghadapi pertandingan yang padat, punya punya tim spirit yang tinggi, ini akan membuat kelelahan pada pemain itu sedikit berkurang, gitu. Jadi pilih yang kamu perlukan. Nah, kalau di sini aku akan prioritaskan untuk pertumbuhan pemain-pemain muda, di mana aku akan mencari yang tipikal growth, gitu ya. Berarti ada risk taker yang akan kita coba untuk cari, general, kemudian ini juga maestro boleh dilirik, smart player, terus juga ada key player, hero juga boleh, star player, superstar ya, superstar, kemudian Virtuoso, Bandeira atau Legend, ini juga bisa jadi pilihan. Kalau Bandera sama Legend ini udah pilihan yang lengkap, komplit, tapi buat dapetin pemain Legend atau Bandera biasanya susah, gitu. Jadi kita akan coba untuk cari ya, pertama pemain senior untuk mengisi mungkin posisi kiper gitu ya, karena sebenarnya untuk kiper ini aku lagi bingung juga sih. Si siapa namanya? Gori. Gori ini kalau secara tim rule dia itu masih kosong, dia belum punya tim rule sejauh ini. Gitu ya. Kalau kita cari kiper saat ini mungkin aku akan lebih prioritaskan kiper yang senior kali ya. Yang bisa memberikan semangat untuk kiper kita gitu. Coba aku lihat dulu dari sini. Oke, coba kita cari ya. Berarti kita masuk ke advance search. Kemudian di sini ada tim rule, guys. Nah, ini kamu cari, kamu list ya, yaitu ada general, risk taker, kemudian ada maestro, lalu smart player, key player, lalu ada superstar, sama virtuoso. Kalau ada opsi bendera atau legend juga boleh dimasukkan. Nah, ini bagian positionnya kamu kasih yang goalkeeper. Oke, ini tips untuk mencari kiper yang bisa dibilang itu ya secara pengalaman dia bagus. Nah, ada beberapa nominasi nih sekarang. Kita cari yang mungkin-mungkin aja ya. Kalau Buffon coba kita lihat. Buffon di sini dia cukup murah untuk kita datangkan. Coba kita kasih gajinya di 3 juta kali ya. 3 juta terlalu mahal nggak ya menurut kalian? Tapi kalau untuk biaya transfernya dia relatif murah sih. Dengan rating 80, menurutku worth it banget sih untuk datengin Buffon ya. Coba kita cari opsi yang lebih murah kali ya. Akin Fev dari Rusia. Ini juga bisa jadi pertimbangan sih. Dia tipikalnya itu adalah Bandera ya. Bandera itu adalah seorang pemain yang memang sangat loyal sama klub. Biasanya dia nggak pernah berpindah. Itu biasanya dapat Bandera. Coba kita ajak dia. Kira-kira dia setuju nggak untuk pindah? Oke, kita bayar 5 juta kalau mau rekrut dia. Kemudian untuk gaji coba kita pertimbangkan kasih 2,6 juta kalau dia setuju. Di sini kita kasih rilis naikin, terus kita oke. Semoga aja dia setuju untuk join ya. Akin Fev. Mungkin nanti kalau kita nggak dapat, kita akan cari opsi yang berikutnya, yaitu ada Bosut atau Yasser Al Moilem. Nah, ini mungkin kita juga pertimbangkan untuk rekrut. Jadi kita butuh pemain dengan tim role yang oke. Gitu. Oke, tadi kita udah dapat satu pemain bagus dari kita udah coba untuk transfer ya pemain bagus dari kiper.
Sekarang CMF, ini aku perlu banget CMF yang juga kompeten ya. Oh, di sini nominasinya banyak banget, ada Philip Coutinho, kemudian Kevin De Bruyne, Isco, Ozil, ya kan. Tapi aku akan coba cari pemain yang tipikalnya itu adalah CMF. Ada Frankie De Jong. Wow, kayaknya ini nggak sanggup sih kita beli pemain ini. 80 juta harganya guys. 80 juta dolar kita nggak sanggup. Kita harus turunkan, tidak bisa cari pemain yang rating 80. Kita coba cari di sini yang ratingnya mungkin ya 78, masih mending. Coba Raja Nainggolan. Raja Nainggolan masih lebih masuk akal ya untuk kita rekrut. Oke, masih memungkinkan. Di sini aku coba untuk cari dulu dia tipikalnya apa. Smart player, risk taker, bagus-bagus semua sih ini. Sergio Busquets guys, Sergio Busquets. Ini masih mungkin nggak ya direkrut? Kayaknya dia mahal banget nih Sergio Busquets. Umurnya juga udah 34 ya. Mungkin lain kali aja kali ya. Kita coba cari yang lain. Pjanic. Pjanic. Oh, harganya dia mahal ya, Pjanic. Mungkin kita cari yang lain lagi. Yang punya kemungkinan join sama klub kita lebih besar. Gitu. Magnanelli, ini dia seorang Bandeira ya dari Sassuolo. Kalau kita bisa dapetin ini juga menarik sih. Harganya murah sekali guys. Harganya murah sekali. Nah ini pemain-pemain yang seperti ini itu layak untuk dipertimbangkan untuk direkrut. Itu walaupun dia udah tua nih, paling dia turun. Yes, memang dia akan turun. Tapi secara pertumbuhan pemain-pemain seperti ini bisa sangat penting ya. Bisa sangat penting buat tim kita, terutama dari peningkatan apa namanya? Ya, peningkatan rating pemain-pemain muda ke depan. Gitu. Jadi pemain muda ini dia perlu kayak panutan gitu guys. Nah, kita cari tim role yang juga mendukung gitu. Biar dia dapat panutan yang sesuai. Itu ya, gitu. Jadi itu tips pertama untuk kalian. Kemudian tips kedua, kalau teman-teman sudah dapat pemain-pemain senior yang bisa menjadi panutan, nah sekarang cari pemain-pemain junior. Pemain-pemain muda gitu ya. Caranya adalah ini posisinya kalian clearkan dulu. Kemudian di bagian egg, teman-teman ini di max-nya diturunin, jadikan dia mungkin 17 atau 16. Kalau sudah, kita langsung search. Nah, di sini akan muncul nama-nama pemain yang berpotensi. Ya, carilah pemain dengan sortnya itu di overall rating. Jadi hanya rekrut pemain-pemain yang punya rating tinggi, ya, terutama yang umurnya masih 16 tahun. Di sini ada beberapa pilihan, ada Sosa, ada Veloso. Menarik Veloso, ada Pepe Reina, lalu ada Quagliarella, ini dari youth team kita nanti akan rekrut Quagliarella. Kemudian Belushi, ini juga boleh kalian rekrut ya, kalau misalkan kalian tertarik. Kemudian ini juga ada free agent guys, yaitu D. Abraham. Dia punya postur yang sangat mumpuni, tapi player skillnya masih kosong. Boleh kita pertimbangkan. Lalu di sini ada Blaszczykowski. Blaszczykowski ini dia other team ya. Dia ada di other team, tapi kita punya peluang untuk rekrut dia juga. Kita masukkan dia ke watchlist dulu ya. Lalu ada kiper baru juga nih, yaitu dari Jarstein dari Norway. Boleh dimasukkan ke watchlist kalau kalian tertarik. Viviano, kiper dari Italia, dia ratingnya 71, lumayan oke untuk dijadikan kiper. Kemudian ada Davis. Davis ini dia free agent guys. Kita butuh DMF, jadi kayaknya kita rekrut si Davis. Mumpung dia juga free agent kan. Oke, kita rekrut. Kemudian ada Endo juga masih gratis. Willy Caballero dari Argentina, ini juga bisa kita pertimbangkan sebagai kiper. Giuseppe Rossi, Llorente. Oh, banyak ya pemain-pemain bagus. Ever Banega juga dia lagi free transfer. Kita juga perlu sih pemain central midfielder ya. Ini kita dapat opsi yang bagus ya. Berarti tadi pemain-pemain free transfer kita itu dari mana aja ya? Ada Quagliarella yang nanti kita akan cari, coba.
Kemudian Abraham ini juga free agent, tapi aku lagi nggak butuh back, jadi mungkin nanti saja. Blasikoski ini boleh dipertimbangin sih. Dia secara rating lumayan oke sih. Ya, dia juga bisa main sebagai apa namanya, striker kanan. Jadi kita perlu striker kanan. Oke, itu sih dari ya intinya itu sih cara untuk kalian bisa cari pemain-pemain yang muda, murah. Adam Lallana juga ada opsi nih guys kalau kita mau rekrut, tapi dia stamina-nya kurang ya. Tatarasanu, kiper asal Rumania. Federico Fazio guys, dalam kondisi free transfer. Wow, ini bisa kita rekrut sih ke depan ya. Kita coba masukkan dia. Alvaro Negredo juga, tapi dia nggak free transfer, dia masih 16 tahun, cuma ya oke lah ya. Ya itu teman-teman udah dapet tips. Di sini aku mau coba cari lagi pemain yang sudah aku masukkan dia ke playlist ya, untuk dia bergabung di musim depan. Aku dapetin Pochettino sih. Dia ratingnya 79. Sejauh ini aku memang tertarik untuk datengin karena memang ya secara pengalaman dia udah mumpuni, lalu juga apa namanya, ratingnya dia bagus gitu. Jadi kita coba untuk pertimbangkan rekrut. Abraham, Davis, kemudian Ever Banega juga kita maunya rekrut ya. Federico Fazio juga kalau bisa dapat. Berarti kalau kita mau rekrut Federico Fazio harus ada back kita yang kita jual ya. Coba ini aku. Jadi itu sih 2 tips penting buat kalian yang memanfaatkan transfer. Jadi jangan sepelekan pemain-pemain yang sudah tua, yang sudah senior. Cari pemain yang punya role bagus ya, yang punya tim role bagus, karena itu bisa meningkatkan persentase daripada kenaikan level pemain-pemain kalian yang masih muda. Oke, coba kita lihat mana kira-kira pemain yang bisa kita jual ya. Kusnier nih kayaknya bisa dijual sih. Dia masih cukup muda. Coba nanti kita datengin Federico Fazio. Muchasio dia seorang star player di belakang. Bagus secara apa namanya, rating 72, nggak terlalu tinggi juga, tapi ya oke lah ya, oke banget. Kemudian Varnier ini aku juga agak sedikit kurang suka. Karena apa? Karena ratingnya masih relatif kecil untuk bermain di Serie A. Tapi karena dia punya tim rule, jadi ada kemungkinan untuk dipertahanin sementara waktu. Itu aku lagi timbang sih antara Varnier atau Muchasio ini yang kita akan jual nanti. Coba kita masukkan dia ke transfer list. Barangkali kalau ada yang setuju buat masukin mereka ya, kita akan buka opsi itu. Kemudian apa lagi ya? McDowell ada yang minta ya, tapi kita belum approve. Sejauh ini kita belum ada approve. Iano juga ada yang minta, tapi kita juga belum pengen jual. Lamkalze ini dia agak kurang ya, setelah aku beli secara performance dia kurang. Jadi rencana aku mau jual. Oke, saya rasa itu sih untuk pemain-pemain yang kita mau sell dan juga pemain-pemain yang kita mau datangkan. Sekarang kita coba lihat apakah ada update dari transfer. Oke, berselang sehari langsung ada update. Coba kita lihat ada pembaruan apa. Oh, dari scouting guys. Dari scouting ada beberapa pemain yang oke, kita belum ada rencana buat keluar uang ya untuk beli pemain. Mungkin kita akan memaksimalkan pemain-pemain free agent dulu. Oke, hari ketiga tanggal 4 ya. Coba kita lihat ada update apa. Oke, ini dia ada beberapa updatean. Nunelli dia setuju untuk join ya. Dia secara rating bagus 77 sejauh ini. Mungkin kita bisa pertimbangkan pemain ini ke depan. Kemudian Pochettino juga udah ada. Ini kita akan masukkan dia, akan kita rekrut ya, Pochettino. Aku butuh central midfielder yang bagus. Kemudian Davis juga aku lihat di sini dia secara rating masih murah. Kita coba untuk rekrut mumpung dia lagi free transfer. Kemudian back. Nah, untuk back ini aku agak galau juga sih karena kayaknya kita nggak akan beli back dulu sih untuk sekarang ya. Saliba dia pengen join tapi aku akan cancel.
Kemudian untuk kiper, oh untuk kiper dia setuju guys. Ya, ini dia punya tim rule sebagai Bandeira. Sebagai Bandeira, kita kasih gaji dia mahal di sini. Kalau dia oke, oh dia minta gaji yang lebih besar ya kalau dia join. Oke, kita akan approve karena kita butuh kiper sekaligus sebagai kiper senior yang bisa menjadi panutan. Jadi akan aku approve. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa skip 1 hari ya. Setelah 1 hari kita skip, akan ada pemain baru yang datang. Nah, setelah itu kita coba cari pemain-pemain yang kurang-kurang nih. Pemain-pemain yang kurang untuk mengisi kekosongan. Oke, pemain baru kita tiba. Ini kiper kita ya, yang mana dia punya tim rule Bandeira. Coba kita lihat setelah dia join, apakah title Bandeiranya masih melekat atau sudah hilang. Lagumina, striker kita akhirnya ada yang minat ya. Dia tipikalnya star player. Jadi menurutku secara tim rule dia bagus. Jadi kita jual karena memang saya pribadi agak kurang mampu untuk menggunakan pemain ini dengan efisien dan baik. Gitu. Kita coba minta gaji yang lebih tinggi. Pochettino sudah resmi bergabung. Sekarang kita sudah punya 3 central midfielder, which is ini yang kita harapkan. Davies juga datang ya sebagai defensive atau deep playing midfielder ya, mengisi pemain gelandang bertahan. Kemudian Ayonou, nah ini dia aku sedikit bingung sih apakah harus jual atau enggak. Mungkin kita tunggu dulu atau kita coba buat nego dulu. Mungkin ada kemungkinan gaji yang lebih tinggi atau biaya transfer yang lebih tinggi ya. Mukasio, wow ini kalau kita bisa jual ini kita bisa datengin back lagi nih. Coba ini aku minta transfer yang lebih mahal. Sekiranya kalau dia setuju, ya kita punya peluang lah ya untuk dapetin dana segar kembali. Kiper udah join ya, Akinfeev. Guys, coba kalian lihat tim role-nya. Tadinya dia Bandeira, tapi sekarang dia turun menjadi key player ya. Dia turun jadi key player, artinya memang kalau Bandeira itu kan dia memang dia adalah pemain yang loyal di sebuah klub gitu. Jadi kalau dia pindah dari klub lain, itu dia nggak bisa mempertahankan Bandeiranya. Jadi secara tim rule dia akan turun menjadi key player. But it's fine sih. It's fine. Itu masuk akal. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut ya cari pemain-pemain yang kita perlukan di bursa transfer kali ini. Tadi aku dapat nama bagus yaitu Blasikowski. Oh, aku mau lihat dulu dari youth team kita. Sebenarnya kita punya pemain apa aja sih? Ini kita pakai overall rating. Di sini ada Quagliarella, ada Harrington udah lama, ada Russo juga, ada Teixeira, Molinaro. Dia dari Italia. Wah, ini punya potensi nih untuk masuk ke tim kita ya. Jadi aku lebih suka pemain-pemain itu dari lokal. Ada Eder juga. Terus kiper muda kita nggak punya ya kiper muda. Jadi dari sini sih yang bagus itu hanya si ini Quagliarella yang berpotensi untuk kita rekrut. Oke, tadi kita ada ngelis beberapa pemain. Pochettino udah resmi join. Aku hapus dari watchlistnya biar nggak terlalu rame. Kemudian Abraham akhirnya dia join guys ke Tottenham Hotspur ya. Kita terlambat untuk rekrut dia karena memang kita kan cuma punya 5 kesempatan tuh. Jadi udah lewat. Kemudian Blasikowski ini kita coba untuk rekrut dia. Biaya transfernya mahal banget. Sekitar coba kita tawar ya. Kalau dia setuju, coba kita pertimbangkan buat rekrut. Memang kebetulan kita perlu pemain sebelah kanan yang bagus. Kemudian Davies dia udah agree untuk join. Ever Banega masih free agent. Ini kita akan coba rekrut untuk mengisi posisi lini tengah kita. Federico Fazio juga punya potensi sih untuk kita rekrut ya. Federico Fazio dia tinggi banget, skill backnya juga bagus. Oke, kita coba untuk rekrut. Kalau dia setuju, kita akan ya pertimbangkan.
Molinaro. Kayaknya Molinaro ini menarik juga sih untuk kita ajak ya untuk join. Dia dari youth team kita sih. Molinaro. Ini dia. Ini kita coba sign. Terus kita masuk ke sini. Untuk Yao Now ini kita mungkin pertimbangkan buat jual ya. Tapi kita masih negosiasi. Oke, coba kita skip, kita next. Semoga ada updatean terbaru. Tanggal 13 di bulan Juli 2021. Cek bagian negotiation. Kemudian kita lihat tim kita dulu. Muchasio. Oke, ini kita jual aja dia. Karena kita pengen datengin Federico Fazio. Muchasio kita jual. Kemudian Iono dia nggak mau beli dengan mahal ya. Tapi aku setuju untuk jual. Oke, biarkanlah. Lagumina ada update. Lagumina setuju untuk dinaikkan secara fee transfer. Kita agree juga untuk jual. Kemudian apa lagi ya? Oke, itu sih. Kemudian dari other, coba kita cek lagi. Ada Blasikoski. Oh, Blasikoski minta biaya transfer yang lebih mahal ya. Menurut kalian nih kira-kira beli nggak ya? Kalau kita compare sama Nunelli, dia lebih murah sih untuk harganya. Tapi dia nggak punya tim rule. Padahal dia udah usia berapa ya? 23 ya. Mungkin Blasikoski boleh aku pertimbangkan. Kita akan rekrut dia. Oke, Blasikoski dengan harga yang sangat mahal. Ever Banega juga dia juga setuju dengan status free transfer. Kita datangkan. Federico Fazio juga sama, kita akan datangkan. Oke, dengan update transfer kali ini coba kita lihat shortnya dulu. Position. Kita akan kehilangan Lagumina, Roland dan Cherry akan jadi striker, tapi nanti akan datang lagi si itu ya. Si Quagliarella. Zito aku rencana juga mau jual sih. Dia ratingnya agak kurang tinggi ya. Kemudian untuk pemain gelandang tengah, Pochettino, Ginella, sama Bujelab ini udah cukup sebenarnya ya. Dia udah cukup dan kita nggak perlu pemain lain lagi. Nanti kan datang si Banega, jadi udah oke. Kalau untuk pemain tengah ada Navarro, Davis sudah siap. Maksudnya back apa namanya gelandang tengah ya. Gelandang bertahan, gelandang bertahan Navarro, Davis sudah cukup. Kalau untuk pemain sebelah kanan ada Vignali. Vignali ini aku pengen jual sebenarnya. Vignali dan juga McDowell udah oke punya. Kidak dan juga Molinaro juga kita expect dia bisa main bagus. Kalau kita mau sukses jual ini ya. Yano. Kemudian untuk pemain back Muchasio kita jual, kita datangkan si gini. Federico Fazio. Oke, itu sih. Kiper rasanya sih untuk saat ini udah oke punya. Mungkin kalau kita mau datengin kiper muda bisa salah satu jadi opsi. Quagliarella kita akan masukkan dia ya. Kita akan masukkan dia ke tim. Oke, ini akan jadi kombinasi yang cukup bagus ya antara pemain depan, belakang, pemain muda dan juga senior. Jadi cukup berimbang. Kita lihat update-nya. Ever Banega di-introduce sama manajer atau manajemen tim kita. Kita skip aja cutscene-nya. Oke. Kemudian coba kita lihat. Oke, ini dia. Kita saat ini punya 23 pemain ya. Striker ada Roland, Quagliarella, lalu ada Cherry. Lalu untuk sayap kanan kita udah datengin Blasikoski yang nanti akan bantu isi RWF ya. Kita juga punya Zito. Kalau untuk tengah kita udah komplit, tengah udah nggak ada yang bermasalah. Untuk back juga udah aman banget sejauh ini. Ya itu aja sih paling untuk saat ini ya. Jadi kita udah komplit. Nah ini dia aku mau kasih lihat ke kalian. Kita lihat di bagian training ya guys. Nah di bagian training kalian bisa lihat
di statistik pengembangan pemain atau development sheet. Di beberapa pemain yang ada posisi senior, ya itu dia akan ada persentase plus, guys. Contohnya ini, ya McDowell, dia ada plus 5%. Itu artinya apa? Itu adalah impact kalau kita berhasil merekrut pemain-pemain dengan team rule yang mendukung pertumbuhan pemain. Kayak tadi contohnya Risk-Taker, General, Maestro, Smart Player, Key Player, Superstar, sama Virtuoso atau Bandera dan Legend juga akan membantu gitu. Kiper harusnya sih dia juga ada peningkatan ya di sini. Nah, ini dia. Gori otomatis karena kita tadi rekrut si ini ya, Akin Fev, akhirnya Gori dapat efek of training and team rule itu sebanyak 14%. Jadi itulah pentingnya kita merekrut pemain yang ya bisa dibilang punya team rule yang sesuai atau yang bagus. Karena dia bisa meningkatkan kemampuan pemain kita jadi lebih cepat untuk level up seperti itu. Itu pentingnya. Oke, kita udah sharing ke kalian apa-apa aja yang penting, apa aja nggak penting. Jadi kalian sekarang sudah bisa memilih dan memilah ya, mana yang cocok, mana yang bagus. Itu. Kemudian di sisa uang yang kita punya hanya 4,7 juta ini, kita akan coba untuk searching lagi pemain yang bisa dibilang punya potensi ya, terutama dari tim rule. Sebentar guys, saya lupa untuk mencatat kalau yang bintang 2 ini ada nggak tim rule yang mendukung Groot ya? Ada kreator, kemudian itu aja sih ya, kreator. Oke, coba kita tambahin karena mencari pemain-pemain yang mahal ini agak sedikit sulit ya. Di sini di tim rule kita pakai yang kreator 1, kemudian ada risk taker, general, lalu ada maestro, kemudian smart player, key player, lalu ada ini Virtuoso, superstar juga masuk, bandera dan juga legend. Oke, coba di sini kita searching. Nah, ternyata di sini kita cuma nemukan 300 pemain saja. Ya, di sini ada nama-namanya kayak Luis Suarez, Memphis Depay dan kawan-kawannya. Nah, ini kita bisa searching dia lewat market value untuk memaksimalkan nggak salary ya. Salary. Oh, nggak bisa guys, market value. Oke, kita searching by market value. Ini kita pakai ascending order. Nah, ini pemain-pemain ini kamu bisa pertimbangkan buat searching atau cari gitu ya, atau rekrut gitu. Ini adalah pemain-pemain yang sudah difilter dengan harga-harga valuasi yang murah gitu. Dia punya tim role yang bagus sehingga bisa mendukung pertumbuhan para pemain kalian. Gitu. Di sini aku akan cari pemain yang agak sedikit muda mungkin ya, jangan yang terlalu tua-tua banget karena bentar lagi pasti akan pensiun kalau pemainnya tua-tua banget. Ini usianya kita bisa sedikit ubah. Mungkin 33 maksimal ya. Kita expect pemain-pemain yang kita ambil nanti itu dia bisa nemenin kita main lebih lama gitu. Jadi nggak buru-buru pensiun. Costa dia ini bagus sih, bisa kita pertimbangkan. Dia tipikalnya kreator. Terus coba kita lihat lagi. Gamacho dari Brazil, dia tipikalnya adalah kreator juga. Viviani kreator. Fontaine ini dia bandera ya, bandera. Kalau kita rekrut udah pasti dia turun lagi secara ini. Coba kita lihat, dia murah banget ya harganya. Oh, dia resisten guys. The club is resistant to partying karena dia adalah key player. Coba kita gini aja, kontak dan negosiasi. Kita kasih gaji yang lebih oke. Kalau misalkan dia agree, mungkin kita punya peluang untuk datengin. Gitu. Walaupun kita nggak terlalu penting sama pemain-pemain ini ya, cuma kalau kita bisa meningkatkan
kemungkinan pemain kita ratingnya naik, ya kenapa enggak? Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan. Ceruti dia kreator. Ini kalau tim role-nya kreator, dia memang ada peningkatan, tapi peningkatannya itu nggak yang terlalu signifikan. Kita cari yang bener-bener ya yang bener-bener lah ya bisa memberikan peningkatan signifikan. Ada David Garcia dari Spanyol, ini umurnya baru 28. Dia tipikalnya Bandeira. Wow, ini kalau kita masukkan atau kita coba rekrut, kayaknya menarik juga sih. Oh, mahal juga ya harganya ya. Douglas Costa guys, Douglas Costa. Coba kita lihat. Secara value dia mahal banget. Kayaknya kecil kemungkinan kita dapetin Douglas Costa. Azpilicueta, ini bisa dipertimbangkan, tapi dari saya sendiri mungkin belum terlalu tertarik. Isco, coba kita lihat Isco. Oh, Isco ada kemungkinan guys. Dilihat dari tim role-nya dia adalah seorang smart player ya. Smart player. Coba pikir-pikir lagi lah. Jordan Anderson untuk lini tengah. Oh, harganya mahal. Kita bisa habis uang kalau rekrut dia ya. Oke, ini kayaknya karena ratingnya tinggi-tinggi, jadi kita kesulitan buat dapat pemain-pemain ini ya. Mungkin pemain-pemain yang affordable itu adalah ini, Fontaine ini masih mungkin buat kita rekrut dengan alasan ya mereka secara harga belum terlalu mahal. Ini juga masih bisa sih kalau dia mau. Oke, coba kita buka kemungkinan untuk rekrut. Kalau dia setuju, kita akan pertimbangkan. Oh sorry. Jadi tinggal dinaik-naikin aja guys. Ya, gajinya, transfernya kalau misalkan klubnya memang melihat oke ada peluang untuk dijual ya kita dapat, kalau enggak ya istilahnya jangan terlalu ngarep juga karena pemain-pemain tipikal seperti ini memang rada sulit buat kita dapetin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ya tinggal kita berani nggak nih untuk ambil resiko bayar mungkin di atas daripada harga transfernya atau harga gajinya. Kalau misalnya kita dapat kesempatan itu ya kita ambil. Gitu, gitu aja sih sebenarnya. Jadi untung-untungan lah ya. Oke, kayaknya itu aja untuk transfer pemain. Coba kita skip lagi. Semoga ada updatean yang bagus. Karena kita harus benar-benar prepare dengan baik ya. Musim depan kita udah ketemu dengan lawan-lawan kuat di Serie A. Jadi kita nggak bisa kayak nggak ada prepare gitu. Kita harus benar-benar prepare. Oke, Fontaine dia agree ya untuk dijual, tapi dia minta kenaikan transfer dan harganya sangat murah guys. Ya untuk transfer fee-nya dia cuma minta 1.200.000, sementara salary yang gini kita tawarkan dia di 300 ya, sementara sekarang itu dekat-dekat 200.000 gitu. Dia tipikalnya Bandeira. Dengan menurut kalian kita ambil yang mana nih? Fontaine atau ambil ini Oji Jafu? Dia broken down ya. Oke, kita ambil si Fontaine. Kita rekrut. Walaupun kita sebenarnya udah cukup ya untuk gelandang tengah, tapi gak apa-apa kita ambil lebih aja. Kemudian Nunu Nelly juga aku pengen untuk rekrut, cuma untuk sekarang belum bisa karena kita juga harus mempertimbangkan pemain yang masih ada. Oke, itu sih yang penting ya. Untuk back kayaknya kita akan pertimbangkan buat rekrut back lagi ya. Oke, ini udah bagus banget sih. Jadi dari squad yang kita punya, saya melihat ini kita udah mengalami kemajuan yang luar biasa banget. Oke, coba kita lihat di bagian negotiation. Varnier akhirnya ada yang minat ya. Varnier ini coba kita minta naikkan lah, masa segitu sih. Salon optionnya kita 35 aja. Kemudian Husneir juga sama, dia ditawar dengan murah ya.
Kita coba negosiasi dulu. Oke, gitu. Terus Fontaine setuju untuk join. Lam Kalze akhirnya ada yang minat, guys. Ya, Lam Kalze. Aku juga pengen jual sih pemain ini sebenarnya. Kita minta tawaran apa namanya biaya yang lebih mahal tanpa membuat dia juga mundur ya. Oke, itu sih. Oke, udah mantap banget nih Lam Kalze. Jadi kita coba untuk lihat lagi pemain-pemain yang memungkinkan kita rekrut. Oke, Lozek. Wah, ini bagus nih. Star player, guys. Star player ya. Tapi dia stamina-nya kurang. Nah, itu kadang-kadang jadi pertimbangan juga tuh. Kalau kita ambil pemain tersebut, dia kurang secara apa namanya stamina. Jangan-jangan main bentar udah capek, main bentar udah capek. Ya susah juga kalau kayak gitu. Ini ada nih pemain bagus dari Ukraine ya, Sabarzi namanya. Dia leader. Oke, aku punya ide sih untuk rekrut pemain back yang bagus. Kita mungkin lebih prefer buat cari pemain yang istilahnya masih muda lah ya. Ya aku maunya sih Abraham ini. Tapi dia sayang banget udah direkrut duluan. Jadi kita nggak bisa ngasih tawaran. Bokani ini juga salah satu pemain free agent ya. Dia posisinya striker. Ini menarik juga kalau kita bisa rekrut. Ratingnya dia bagus, 72. Kemudian Magnelli ini juga menurutku dia bagus sih. Tapi kayaknya udah sih ya. Kita nggak cari lagi. Sekarang kita akan fokus cari back yang memungkinkan. Nah, kalau spesialis back, saya rasa saya sangat tertarik dengan pemain yang tadi punya tim rule sebagai Bandera, yang punya rating yang kecil itu guys. Mana dia ya? Oh ini dia, David Garcia. David Garcia. Saya rasa saya tertarik sama pemain ini. Kita coba transfer dia. Moga-moga dia setuju. Kita kasih penawaran yang bagus. Oke, segini mungkin. Oke. Kita kasih kontrak 5 tahun. Biar dia juga senang. Gaji kita coba naikkan ya, jadi 700. Oke, coba kita negosiasi. Kalau misalnya setuju, David Garcia ini bisa membantu mendukung pertumbuhan para pemain-pemain muda kita. Gitu. Oke, untuk back satu lagi aku lebih prefer ambil di akademi mungkin ya kalau kita punya. Kalau kita punya yang cocok. Market value. Oke, kalau untuk saat ini sih belum ada yang sesuai ya. Untuk back tengah belum ada yang bagus. Coba kita lihat di global ada nggak ya yang bagus. Oke, ini ada beberapa pemain dengan rating 70, ada Marquez. Ini juga masih free agent. Thomas. Siprus ya, Siprus. Oke, dia bagus sih. Tapi dia secara postur cuma 180, relatif kurang tinggi untuk seorang back. Mungkin saya pertimbangkan untuk cari pemain yang lebih senior kali ya. Coba kita lihat pilihan-pilihannya. Kita cari yang secara rating. Ada Miguel Veloso. Ini kalau mau datangin dia berapa sih? Wih, mahal banget ya. Abraham dari Tottenham, tapi dia baru join jadi kita nggak bisa rekrut. Maicon ini juga kita nggak bisa rekrut. Jagielka juga kayaknya nggak bisa. Oke, kalau kita nggak ada opsi berarti untuk sekarang kita cari di bagian scouting aja ya. Ini kan kita udah dapat nih beberapa nominasi pemain yang cocok untuk posisi apa namanya ya, posisi kita di pertahanan.
Kita akan coba cari yang punya tim role bagus juga deh. Dari leader. Pilihannya cuma dua, Salisu dengan rating 77, usianya baru 23, atau ini Sabaryi dari Inter ya, Internazionale. Dia growth-nya bagus, umurnya masih 20, ratingnya 75, which is masih bagus sekali sih, masih bisa bertumbuh. Tingginya juga oke, secara skill juga dia banyak. Oke, kita coba nego ini. Oh, murah banget ya harganya ya. Dia harganya murah guys. Ini kita coba kasih 3 tahun lah ya. Moga Inter setuju untuk membiarkan dia pindah. Lumayan kita bisa dapat pemain murah soalnya. Oke, that's it. Coba kita next ya. Semoga ada update yang positif buat squad kita sebelum kita benar-benar main. Negotiation, scouting, central back, Pavro dari Lazio ya. Usianya masih bagus. Berada di puncak karir sih harusnya. Tapi aku nggak tertarik lagi. Kita coba skip. Ini hidung saya agak gatel guys. Oke, ada pembaruan lagi. Coba kita cek. Other negotiation. Oh, Garcia bisa guys. Garcia dia mau untuk pindah ya. Tapi dia minta kenaikan gaji. Coba aku pertimbangkan dulu. Lam Kelze. Setuju. Kita akan jual Lam Kelze. Kebetulan juga aku agak kurang bisa makainya ya. Lam Kelze kita jual. Terus ini Husnier dia valid ya. Fail, gagal guys. Terus untuk Varnier ini dia setuju untuk dijual. Oke. Varnier kita akan jual. Berarti Husnier ini dia memang masih pengen main sama kita. Jadi dia belum ada yang mau atau ada yang tertarik ya buat rekrut. Lam Kelze LWF. Nah, kita punya PR baru nih. Berarti kalau kayak gitu untuk back tengah kita punya dua opsi nih, kita masukin Garcia atau Sabarnyi. Kalau Garcia dia punya tim role yang bagus. Kalau Sabarnyi dia nggak terlalu diperlukan, harganya lebih murah. Aku akan pilih yang David Garcia. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia akan meningkatkan tim role dari para pemain kita sekaligus overall ratingnya juga akan berpeluang meningkat. Gitu. Jadi memang kita perlu pemain yang ya tipikalnya itu cenderung ya bisa dibilang senior ya. Nah, itu. Kemudian kita kan kehilangan Lam Kelze tuh. Sekarang misi pentingnya kita adalah kita harus rekrut pemain muda, guys. Pemain muda untuk mengisi posisi LWF. Ya, aku sih maunya pemain muda ya. Coba kita cari dulu kalau misalkan pemain mudanya ada, kita coba beli. Kalau enggak, kita nanti cari pemain yang senior yang punya role. Kalau bisa yang gratis sih. Ricardo Quaresma. Wow, Ricardo Quaresma 16 tahun, guys. Tapi dia punya stamina cuma 59 ya, relatif kecil. Terus ada Lautaro Acosta. Dia juga masih muda dan punya peluang. Victor Moses. Menarik nih. Opsi-opsinya bagus-bagus semua ya. Tapi dia masih muda semua dan kita nggak bisa rekrut. Oke, Bertolo. Bertolo ini bukannya dari Italia? Oh, Argentina. Oke, menarik sih. Oke, kayaknya untuk posisi LWF karena saya pengen ratingnya itu di atas 70, pemain youth-nya kita nggak ada ya, pemain muda kita nggak ada, jadi kita akan coba cari pemain yang senior. Ini kita cari yang free transfer aja. Oke, ada beberapa yang masuk nominasi, ada Perotti, team player ya, ini bisa sih jadi opsi. Gajinya dia sekian, menarik.
Coba nanti aku pikir-pikir lagi. Cuma gini guys, aku masih masih sangat pengen dapetin pemain yang bisa meningkatkan tim rule yang bagus ya. Antara lain kan tadi kreator, terus ada general, risk taker, kemudian maestro. Ini udah apa namanya? Udah perlu pemain tapi maunya yang gratisan lagi ya. Virtuoso, superstar juga bisa, bandera and legend. Nah, ini, jadi nominasinya sedikit sekali, ada beberapa. Oh, ada Kevin Mirallas guys. Kevin Mirallas dia punya kreator. Wow, ini kita harus rekrut sih. Kevin Mirallas nih dia, ya ini kita harus rekrut sih. Oke, Kevin Mirallas jadi pilihan kita. Pablo Osvaldo ya, Podolski free agent. Oke, saya rasa itu udah cukup. Kemudian kayaknya nggak ada rencana buat rekrut pemain lagi sih. Ini udah yang mantep banget lah ya tim kita. Saya nggak tahu kenapa hidung saya gatel. Oke, lanjut guys. Coba kita lihat tim kita saat ini. Roland diminta. Wow, Roland mau direkrut guys. Saya dapetin Roland itu free transfer by the way. Ya, dia punya tim rule lumayan oke ya sebagai star player di klub. Jadi dia akan datengin banyak investor-investor untuk gabung gitu. Tapi kalau dia ditawar kayak gini, saya mungkin punya opsi untuk jual dia sih. Coba kita pertimbangkan buat jual ya. Barangkali ini apa namanya klub yang pengen dia itu memang membutuhkan pemainnya, jadi kita kasih harga yang mahal juga. David Garcia berhasil untuk join. Kemudian apa lagi ya? Kevin Mirallas belum ada update. Sabarnyi mungkin kita bisa rekrut dia ya. Sabarnyi kita rekrut aja. Kemudian Nuneli juga ini aku udah lama pengen sebenarnya. Oke, coba kita rekrut aja deh. Dia pasti bisa memberikan kontribusi yang bagus. Berarti kalau kayak gini, coba kita lihat di bagian position. Berarti Roland, kalau misalkan Roland dijual, masih ada Quagliarella sama Cherry, which is dua pemain ini bagus sekali sih. Lalu ada Zito yang aku pengen sell juga ya, Zito. LWF kita udah punya Ismail Diaz, tapi masih ada satu lagi nanti yang akan join kalau misalkan Mirallas mau. Untuk tengah kita udah aman. Untuk back aku pengen jual si Husneir ini sih, tapi belum laku ya. Kalau untuk kiper, menurut kalian worth it nggak sih kalau kita cari kiper muda di saat kayak gini guys? Bisa dong kasih pendapat gitu, karena ini aku coba buat cari kiper muda ya. Kalau bisa sih yang free transfer, kalau enggak, ada Subasic guys. Subasic. Wow. Adrian. Oh, ini legend semua nih. Ada nggak yang masih muda ya? Aku sukanya sih pemain yang belia ya, masih 16 tahun. Karena kan kita udah punya kiper senior nih sekarang. Kita udah punya kiper senior, jadi sayang banget rasanya kalau kita nggak rekrut juga kiper yang masih muda. Supaya apa ya? Supaya itu overall ratingnya cepat naik. Pilihannya itu ada ini, ada Pepe Reina. Pepe Reina bisa. Kalau Justin juga bisa. Viviano juga bisa. Atau Caballero. Viviano bisa. Caballero nggak bisa. Nah, Marchetti ini juga Itali kan? Oke, Marchetti Itali. Tapi aku nggak terlalu tertarik sama dia. Viviano dia Itali. Menurutku ya dalam kondisi kayak gini Pepe Reina paling oke sih ya. Pepe Reina secara rating dia bisa captaincy juga, punya fighting spirit juga. Tapi kalau Viviano dia bisa penalty saver. Udah kita coba cari Viviano aja kali ya.
Coba kita over better term. Oke. Oke, mungkin segini cukup. Terus untuk gaji pemainnya kita coba tambah kali ya, Viviano. Kalau dia setuju untuk join berarti ya bagus. Kalau dia nggak setuju juga nggak masalah sih. Oke, itu paling sekarang kita perlu cari winger ya, 2 winger. Satu masih di nego, satu udah siap buat join. Oke, kita langsung skip. Nah, ini dia, kita udah datengin pemain sayap kanan kita ya. Kemudian negotiation Roland ada. Wow, Roland setuju guys. Kita bisa jual Roland nih kalau kita mau ya. Padahal kita belinya free transfer loh. Kita belinya free transfer. Ya udah kita jual aja. Oh, belum. Saya kira udah setuju nih, ternyata masih dalam proses. Nuneli. Kalau dia setuju sih saya jual sih. Kevin Miralas setuju untuk join, kita akan rekrut langsung. Lalu Viviano belum ada update ya. Sekarang tim kita sudah ada 25 pemain. Udah cukup, nggak niat buat nambah lebih banyak lagi. Coba saya cek dulu di bagian ini guys. Di bagian training skill ya. Oke, ada pemain yang bisa kita training sekarang. Antara lain itu yang penting-penting aja dulu ya. Captaincy nggak ada. Game membership nih perlu sih. Ini mungkin kita akan coba si Ismael Diaz kali ya. Ismael Diaz kita training. Kalau game membership itu fungsinya untuk kalau misalkan dia berhadapan dengan sepak pojok atau free kick, itu kemungkinan terjadi golnya besar gitu. Coba kita lihat. Roland dapat. Oke, dia mau bayar lebih mahal tapi memang belum sesuai dengan ekspektasi kita. Sayang sekali sih, sebenarnya aku masih pengen keep tapi ya udah deh. Kita jual aja. Aji mumpung ya. Kapan lagi bisa jual pemain yang kita beli dari free transfer. Jadi kita coba sell. Kemudian Viviano reject guys. Viviano nggak mau join. Oke, nggak masalah, Viviano nggak mau join. Berarti kita nggak usah rekrut pemain lagi sih. Paling sekarang kiper ya. Sorry, striker. Kita punya opsi striker. Rencanaku sih aku mau tarik itu si pemain yang gratis ya. Pro rating. Apa dia udah ada yang punya ya? Oh, udah ada yang punya paling guys di ini. Di siapa namanya? Bokani ya. Bokani dia udah ada yang punya, jadi kita remove aja. Dia nggak sendiri lagi. Kemudian berarti kalau seperti ini kita perlu striker yang punya itu, yang punya team rule bagus. Ya, setidaknya bisa memimpin lah di lini depan. Jadi position kita pakai striker. Untuk usianya kita biarkan netral. Kemudian team rule-nya seperti biasa yaitu kreator. Kemudian di sini ada general, risk taker, maestro, key player, smart player, kemudian superstar, virtuoso, legend atau bandera. Oke. Semoga ada satu yang nyantol. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Kita nggak sanggup. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Ini bisa diatur nggak ya overall ratingnya? Overall rating
Minimalnya itu ya minimal banget 70 lah ya. Maksimalnya kayaknya dengan budget yang kita punya sekarang 78 aja udah maksimal. Oke, coba kita lihat di sini ada El Lopez. Lisandro Lopez ya. Lisandro Lopez cukup murah sih harganya. Tapi coba nanti aja. Alexander Pato guys. Alexander Pato dari Brazil. Dia mau pensiun nggak bisa. Kemudian El Quezon dari China. Waduh, pemain Cina ya. Dia Lisandro dari Argentina. Kemudian Arnautovic Austria. Ini dia posturnya pasti tinggi nih. Seorang kreator ya. Mahal guys, mahal. Sebenarnya aku nggak terlalu pusing sih ya central forward nih mau dia punya apa namanya. Yang penting dia affordable untuk dibeli. Ini nggak bisa. Oh iya, kenapa aku nggak pakai ini ya? Transfer list. Harusnya cari yang transfer list biar gampang rekrutnya. Oke, di sini ada beberapa nama. Ada Free Devrel. Dia seorang kreator menarik. Kayaknya kita nggak bisa dapetin. Kalau Adrian Perez dari United States, dia seorang kreator juga ya. Wah, ini semua kreator sih. Kita sangat sulit buat menemukan gini yang hebat guys. Jadi menurutku tim role-nya kita hapus saja. Di sini kita balik lagi ke pemain free transfer. Kita cari striker yang free transfer yang bagus. Ada Dairo Moreno dari Kolombia, ada Chopo Moting dari Kamerun. Chopo Moting ini bagus sih, posturnya dia bagus. Seorang star player juga. Dia juga setuju untuk join ya. Mungkin kita akan pertimbangkan untuk rekrut dia. Chopo Moting. Kita masukkan dia ke list dulu. Untuk pilihan-pilihan yang lain, ada pemain lain juga nih. Burgstaller. Wow, ini juga bagus nih, star player juga ya. 76 ratingnya, boleh kita gajinya lebih murah dari Chopo Moting. Kita masukkan ke list dulu. Ada Marco Perez dari Kolombia, Diamande, lalu ada Venger Love, Pablo Osvaldo dari Itali. Wah, ini pemain Itali nih. Kreator dia ya, kreator Pablo Osvaldo. Mungkin ini kita bisa masukkan ya. Oke, ini aja deh Pablo Osvaldo. Kita support produk-produk lokal, guys. Support produk-produk lokal. Kalau ada pemain lokal, ya udah ambil itu aja dulu. Lukas Podolski juga bagus nih, bisa kita ambil, tapi ya udahlah ya, udah cukup. Mitroglou juga, dia seorang star player guys. Oke deh, kalau kita cari-cari terus nanti malah banyak rekrut pemain. Oke, semoga ada update lagi untuk pemain atau transfer pemain kita. Kita pengen dapetin pemain-pemain yang terbaik pokoknya. Scouting, ada scouting update ya. Calo ini bagus noh. Calo ini bagus secara rating, tapi dia nggak punya team rule. Oke, kita skip aja. Other Osvaldo siap buat join. Oke, kalau dia siap kita rekrut. Berarti si Roland udah pergi ya. Si Roland udah pergi. Ya udah oke banget sih. Nah, guys, kita dapat penawaran untuk timnas ya. Osvaldo
Kita lihat gimana performan Osvaldo. Oke, ini dia udah berhasil join. Kita dapat penawaran melatih timnas. Coba kita lihat ya. Oke, ini dia pilihannya. Ada Pantai Gading, Côte d'Ivoire, di I4, di Côte d'Ivoire. Nah, itulah dia. Iran, Jamaika atau Norway. Nah, menurut kalian yang paling bagus yang mana nih, guys? Aku sih pengen yang timnya bagus ya. Kayaknya ini bagus nih. Pantai Gading, Quadlis, Casey, Zaha, PP, bagus sih ini. Tapi kayaknya lebih populer yang di Eropa kali ya. Kita coba melatih yang Eropa aja. Norway kayaknya ada Erling Haaland. Oke, kita langsung next ya. Kita akan melatih Norway. Negotiation day berlanjut. Ini kita aktif banget ya jual beli pemain. Ada RWF update, ada Robin. Enggak dulu deh. Kayaknya scouting ini kita off-kan saja ya. Non disable. Center back kayaknya pasti perlu sih. Oke, untuk center back sebenarnya kita masih ada opsi buat jual satu pemain kalau misalkan dia ada yang minat ya. Ini kalau kita lihat ada 1 2 3 4 5. Kita punya 5 center back. Kalau si Husniar ini dia setuju untuk dijual ya kita jual. Nanti aku ajak teman-teman lihat tim rule kita ya, dilihat dari training pemain seperti apa dampak daripada tim rule kita. Kita kan udah rekrut nih beberapa pemain-pemain yang bisa dibilang kunci lah ya. Gitu. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian gimana dampaknya. Oke, nggak ada update dari apa namanya dari pemain kita ya, nggak ada yang mau beli pemain kita lagi gitu. Padahal sebenarnya ada 2 opsi yang aku mau jual. Tapi ya kita nunggu aja. Apakah ada? Oh, ada guys. Ada. Zito akhirnya laku ya, Zito. Tapi dia murah banget ya ditawar oleh Ascoli. Coba aku minta tawaran yang lebih mahal. Kamu nawarnya murah banget. Baik kita nggak diminati atau belum diminati. Unai Lopez. Nggak, kita nggak butuh lagi central midfielder ya sejauh ini, udah cukup sih. Kita akan bertemu Internazionale di lanjutan Super Copa ya. Jadi tim yang menang di Cup itu akan melawan tim yang menang di Liga. Gitu. Jadi itulah dia. Kita dapat lawan yang sangat kuat, kita harus prepare, harus berhati-hati, harus tetap mengantisipasi. Oke, Zito kita agree untuk sell. Kita akan lanjutkan mungkin di next video ya, gimana serunya pertandingan kita melawan Internazionale. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti jejak perjalanan kita di bursa transfer kali ini. Sebagai penutup, ini aku mau ajak teman-teman untuk lihat di bagian training ya, seperti apa dampak daripada pembelian pemain yang punya team rule. Contoh Osvaldo kita beli, dia punya team rule sebagai kreator. Oke. Nah, di sini efek of training team rule itu 3% untuk dirinya sendiri. Quagliarella dapat 5%. Cherry juga sama dapat 5%. Nah, itu salah satu dampak. Nunelli dia dapat 7%, padahal dia sendiri juga nggak punya team rule. Zito juga dapat 7%. Ismail Diaz dapat 5%, Miralas dapat 3%. Oke, nggak masalah. Blasikoski, pemain muda kita, dapat 6%. Pochettino dapat 11%, which is good. Terus Ginella juga dapat ya 11%.
Kemudian Bojelab ini juga dapat 11%. Banega, pemain muda kita dapat 11%. Fontaine dapat 4% karena dia juga pemain senior. Navarro dapat 12%. Davis juga dapat 12%. Ini bagus sih. Vignali dapat 5%. McDowell dapat 10%. Kidak, nggak ada pertumbuhan. Kemudian Molinaro juga nggak ada peningkatan. Mungkin kalau Kidak kita ganti, kita jual, masukkan left back, mungkin akan ada ya. Kemudian back kita yaitu Sabarnyi dapat 9%, Otto juga dapat 9%, David Garcia, dia yang bandera yang join, dia nggak ada peningkatan lagi. Federico Fazio juga dapat 9%, Husnier ada juga sekitar 9%. Husnier ini dia playing style-nya nggak ada ya. Kamu harus punya playing style. Mungkin kamu destroyer aja deh. Kita latih dia sebagai destroyer. Kiper kita nih, guys. Kiper kita Akin Fev. Ini dia key player ya. Mana tadi? Dia nggak ada peningkatan, tapi Gori dapat peningkatan 14%. Oke, cukup worth it ya pembelian kita. Gitu, oke. Dari aku gitu aja untuk update kali ini. Jadi jangan remehkan kombinasi antara pemain senior sama pemain muda ya. Pemain senior itu fungsinya untuk memberikan transfer ilmu atau menjadi panutan untuk pemain-pemain muda sehingga pemain muda kita bisa growth dengan baik. Pemain senior dia lebih calm, lebih berpengalaman, dari segi skillnya mungkin ya bisa dibilang bagus tapi cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Namun di balik itu semua dia punya banyak kelebihan. Sementara pemain muda mungkin secara skill dia belum terlalu tinggi, namun dia akan terus bertumbuh seiring dengan disupport oleh pemain senior yang mendukung. Gitu aja, thank you banget yang udah nyimak. Ya, nanti kita ketemu di pertandingan selanjutnya. Kita akan bertemu di Super Coppa Italia versus Internazionale Milan. Gitu aja, makasih.